Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek saya. Nah, di sini saya mengambil data suku bunga kredit rupiah dengan latar belakang tingkat suku bunga kredit dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan bisnis, investasi, dan konsumsi. Dengan memahami suku bunga kredit dari bank pemerintah daerah, kita dapat menilai potensi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan membuat keputusan yang tepat secara finansial. Tingkat suku bunga kredit dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan bisnis, investasi, dan konsumsi. Dengan memahami suku bunga kredit dari bank pemerintah daerah, kita dapat menilai potensi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan membuat keputusan yang tepat secara finansial. Memantau dan memahami suku bunga kredit dari bank pemerintah daerah juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan memahami kebijakan suku bunga ini, masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja keuangan dan pembangunan pemerintah daerah secara lebih efektif. Nah, data yang saya gunakan dapat dilihat pada slide. Saya mengambil data mulai dari tahun 2009 sampai Februari 2024. Nah, kemudian mengidentifikasi model runtun waktu data suku bunga kredit rupiah menggunakan software R. Pertama-tama kita mengimpor datanya atau memanggil datanya ke R. Nah, kemudian memanggil tabel keduanya saja. Dapat dilihat pada slide. Nah, kemudian setelah memanggil tabel keduanya, datanya di-plotting. Nah, sintaksnya dapat dilihat pada slide. Nah, setelah di-plotting, grafiknya itu tidak stasioner. Jadi, karena data yang tidak stasioner, maka kita melakukan transformasi data atau biasa disebut diferensi data. Nah, dengan sintaks diff.ts data dapat dilihat pada slide. Kemudian setelah di diff, kemudian di-plotting kembali. Nah, setelah di-plotting, maka hasilnya akan stasioner. Nah, kemudian menentukan plot ACF dan PACF. Sintaksnya dapat dilihat pada slide. Nah, kemudian menentukan model dan melakukan estimasi parameter. Model yang digunakan adalah R1, ARIMA 1, ARIMA 110, dan ARIMA 101. Yang pertama model R1 sintaksnya dapat dilihat pada slide. Kemudian estimasi parameternya juga ada pada slide. Kemudian model ARIMA 110 dapat dilihat juga pada slide. Kemudian model ARIMA 101 dapat juga dilihat pada slide. Nah, kemudian uji kesignifikan. Yang pertama model ARIMA 100 dapat dilihat pada slide. Kemudian model ARIMA 110 dapat juga dilihat pada slide. Kemudian model ARIMA 101 dapat juga dilihat pada slide. Kemudian uji kesesuaian model 1. Di sini mengapa saya mengambil model 1? Karena nilai AIC-nya yang paling rendah. Nah, untuk menguji kesesuaiannya dapat dilihat pada slide.
Nah, kemudian yang terakhir adalah peramalan menggunakan model ARIMA 100. Nah, saya menggunakan sintaks dapat dilihat pada slide. Nah, di sini saya memprediksi 60 periode ke depan. Kemudian yang sebelah kanannya yaitu yaitu grafik hasil dari prediksi 60 periode ke depan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.